Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 8 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6, ayat 53 sampai dengan ayat 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang iman yang sederhana dan tidak rumit. Setiap orang sakit tentu ingin sembuh. Segala macam cara dilakukan untuk mencapai maksud itu. Ada yang datang ke dokter atau rumah sakit. Ada juga yang mengusahakan penyembuhan alternatif dengan mempercayai dukun atau paranormal. Cara yang terakhir ini bukan hanya naif, tetapi juga dapat membahayakan iman Kristen. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke Genesaret. Dan rupanya orang Genesaret telah mengenal Yesus. Maka dengan berbondong-bondong mereka datang pada Yesus membawa orang sakit. Di sini kita melihat bahwa aspek iman dari orang yang ingin mendapat kesembuhan sangat menentukan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus mereka akan sembuh. Sederhana bukan? Meski demikian, iman mereka sangat kontras dengan iman para murid. Kita lihat bahwa saat itu tidak ada pengajaran firman Tuhan. Juga tidak ada mukjizat atau pengusiran setan. Tetapi mereka percaya pada Yesus. Maka Yesus pun kemudian memberi kesembuhan pada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan, dan terlalu memakai logika dalam penghayatan imannya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir, apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana? Namun kisah warta Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa iman sederhana seperti iman seorang anak adalah iman yang berkenan bagi Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh kasih Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah salah satu bentuk keselamatan nyata dari Allah saat itu. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih pada kesembuhan batin. Lalu di zaman sekarang, banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit jasmani maupun rohani. Namun terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan, sehingga hasilnya pun semu. Sadarilah bahwa kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani, kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan pertama-tama adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mukjizat, namun Tuhan ingin membawa kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang perlu diingat adalah hal yang kerap dilupakan orang dalam setiap pengalaman sakitnya
Dan upaya mencari kesembuhan ialah bahwa sesungguhnya hidup dan mati semua ciptaan milik Tuhan semata. Jika demikian, setiap ciptaan seharusnya hanya berserah dan memohon kepadanya. Nah, warta Injil hari ini mengingatkan kita juga bahwa penyembuhan itu merupakan anugerah dari kemurahan hati Tuhan yang perlu selalu kita mohon. Bagi kita, hal yang paling penting adalah kehendak untuk bertobat dan memperdalam relasi atau hubungan dengan Tuhan. Semoga dalam setiap pengalaman sakit, kita tidak tersesat mencari kuasa-kuasa lain, selain menyerahkan diri pada Yesus, Sang Penyembuh sejati. Saudara-saudara yang terkasih, semoga hal ini sungguh menjadi peringatan bagi kita semua sebagai orang beriman. Maka marilah, kita harus semakin sungguh percaya kepada Tuhan, dan kita senantiasa berharap kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini berarti kita harus selalu berpasrah pada kehendak Tuhan. Kita boleh berkeinginan, tetapi rencana Tuhanlah yang pasti akan terjadi. Maka doa yang paling ideal bagi kita adalah terjadilah kehendak-Mu, Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuatkan imanku dan doronglah aku untuk senantiasa memberi waktu yang khusus untuk berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus, sehingga aku semakin menemukan sukacita yang berasal dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.